Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi kita dengan mata kuliah teknologi pangan. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem jaminan pangan, khususnya HACCP atau sering dikenal dengan sistem HACCP. Ya. Nah, apa itu keamanan pangan? Sebelum kita jauh membahas tentang HACCP, kita harus tahu dulu ya definisi keamanan pangan. Seberapa pentingkah keamanan pangan ini? Jadi keamanan pangan ini adalah suatu kondisi maupun upaya yang dilakukan untuk mencegah makanan tersebut dari kemungkinan cemaran-cemaran. Nah, cemaran-cemaran ini bisa jadi berasal dari cemaran biologis ya, atau cemaran mikrobiologi, bakteri, kapang, khamir ya. Kemudian ada juga cemaran kimia. Ya, misalnya ada toksik ya yang berasal dari bahan-bahan kimia, dan juga ada cemaran-cemaran fisik ya, bisa jadi logam, kerikil dan lain sebagainya yang akan mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia apabila tertelan bersama makanan. Nah, tidak hanya sekedar adanya bahaya mikrobiologi, kimia dan fisik, tetapi juga bahan makanan tersebut dikatakan aman kalau dia tidak bertentangan dengan nilai agama. Nah, ini menjadi penting juga ya. Jadi, aman itu tidak cukup hanya sekedar sehat, tidak membahayakan, tetapi juga harus tidak bertentangan dengan nilai agama. Jadi, kita yang muslim tidak merasa aman ketika kita mengkonsumsi sebuah makanan, tidak meragukan lagi kehalalannya seperti apa. Kemudian begitu juga agama Buddha, mereka tidak akan khawatir lagi, mereka tidak boleh mengkonsumsi, agama Hindu ya, mereka tidak boleh mengkonsumsi daging sapi misalnya. Maka mereka ketika mau mengkonsumsi olahan-olahan daging, mereka bisa merasakan keamanan juga bahwa makanan yang mereka makan memang tidak mengandung unsur dari daging sapi. Kemudian juga tidak bertentangan dengan keyakinan ya, kalau ada orang-orang tertentu yang punya keyakinan terhadap bahan pangan ini boleh atau tidak, dan juga tidak bertentangan dengan budaya masyarakat. Jadi aman untuk dikonsumsi. Ini menurut Undang-Undang Pangan Republik Indonesia nomor 18 tahun 2012. Jadi ini aturan yang terbaru. Nah, yang tadi kita sempat singgung, ada 3 bahaya ya atau cemaran yang bisa jadi mengkontaminasi bahan makanan, mulai dari bahan bakunya dipersiapkan di lahan ya, sampai nanti produk pangan itu tersedia di atas meja dan siap untuk dikonsumsi oleh masyarakat umum. Nah, apa saja bahaya yang kemungkinan bisa muncul? Yang pertama ada bahaya kimia. Selanjutnya bisa jadi ada bahaya biologi atau mikrobiologi, ada juga bahaya fisik. Bahaya kimia contoh misalnya ada toksin alami ya. Toksin alami ini misalnya contoh mikotoksin yang yang dihasilkan oleh jenis kapang ya, atau oleh jenis jamur-jamur penghasil toksin ya. Seperti kita singgung sebelumnya, ada jamur Aspergillus, dia menghasilkan aflatoksin. Kemudian ada jamur Ocraceus ya, dia menghasilkan okratoksin dan lain sebagainya. Ada juga jenis ganggang-ganggang yang menghasilkan toksin ya, namanya biotoksin. Kemudian tanaman-tanaman juga yang menghasilkan toksin ya. Ini juga disebut bahaya kimia. Misal jenis kacang-kacangan ya, kacang-kacangan itu juga bisa mengandung toksin atau racun dalam jumlah tertentu. Kalau misalnya sedikit mungkin tidak masalah, tapi karena kita tidak menelusuri keberadaan toksin ini, maka kita tidak tahu tanaman ini punya seberapa banyak toksinnya ya. Nah, kemudian contohnya ada residu pestisida ya. Ini yang sudah kita bahas juga sebelumnya di BTP. Jadi ada residu-residu pestisida selama proses penyiapan bahan baku di lapangan. Ada residu antibiotika dan hormon, ada logam berat ya yang sering kita ketemukan. Makanan ini ternyata gorengan mengandung banyak PB, timbal. Ya, terakhir tahun 2006 itu di Muara Enim pernah diberitakan oleh BPOM-nya sendiri ya. Ada oleh Dinkesnya, ternyata di beberapa jenis sayur-sayuran di Muara Enim itu mengandung timbal dalam jumlah yang cukup tinggi, yaitu di kacang panjang dan tomat. Dan ada juga dioksin. Dioksin ini di Jawa lagi sedang
sedang mencuri perhatian pemerintah ya, karena ternyata ditemukan dioksin racun hasil samping pembakaran sampah plastik. Ternyata ditemukan pada telur. Nah, ini berarti dikonsumsi oleh si ayam, kemudian residunya terbawa dalam telur. Ada migran bahan kimia dari kemasan, misalnya sudah dijelaskan di dalam kemasan tersebut bahwa kemasan ini, makanan ini tidak boleh disimpan di tempat yang panas atau terkena sinar matahari, tetapi malah disimpan di tempat-tempat yang terkena sinar matahari, maka akan terjadi reaksi migrasi perpindahan senyawa-senyawa kimia yang sifatnya toksik dari plastik kemasan ke bahan pangannya. Ada juga bahaya kimia, senyawa-senyawa kimia yang bersifat racun yang terjadi selama proses pemasakan. Misalnya akrilamid ya. Akrilamid ini sempat heboh juga di Amerika karena ternyata banyak ditemukan pada kentang goreng ya. Mereka kan suka makan ayam ya, ayam goreng, kemudian fried chicken itu dikombinasi dengan kentang goreng. Ternyata kentang gorengnya ini banyak mengandung akrilamid yang bisa memicu kanker ya. Angka kanker di Amerika itu cukup tinggi. Nah, ada juga MCPD, ini juga sama, bersifat toksin. Ada juga alergen ya. Jadi kayak tadi saya tak sebutkan, ada jenis-jenis tanaman tertentu yang mungkin bagi sebagian orang tidak berbahaya, tapi bagi sebagian yang lain berbahaya. Misal kacang-kacangan ya. Seperti kacang tanah itu punya senyawa alergen yang kalau tertelan oleh orang-orang yang punya masalah terhadap sistem imun mereka, malah bisa mengakibatkan kematian ya. Di Amerika ini juga banyak dilaporkan anak-anak khususnya mengalami kematian ternyata karena keracunan kacang ya. Jadi mereka menelan kacang, alerginya bukan gatal-gatal ya, alerginya justru mengganggu sistem saluran pernafasan mereka. Jadi mereka tidak bisa bernafas dan akhirnya meninggal dunia. Ada juga adulteran ya. Adulteran ini seperti contohnya melamin ya, formalin, rodamin ya, yang sengaja atau tidak sengaja ditambahkan dalam bahan pangan yang akan diproduksi. Kemudian ada bahaya biologi atau mikrobiologi ya. Ini tentu saja dari jenis makhluk hidup seperti bakteri, kapang, virus, protozoa, parasit dan lain sebagainya. Kita banyak temukan ya sebenarnya di Indonesia sendiri ada makanan ikan kaleng ya, ikan kaleng. Ternyata ditemukan ada parasit cacing. Nah, ini juga harus menjadi perhatian kita. Seharusnya ini tidak boleh terjadi ya, karena memang ya parasit atau cacing itu memang sumber protein ya, karena memang penyusun tubuhnya adalah protein. Tetapi parasit atau cacing itu bisa menyebabkan bahaya terhadap kesehatan orang yang mengkonsumsinya. Kenapa? Karena dia tidak benar-benar mati. Kalau dia mati ya nggak masalah. Ya, kalau memang dia benar-benar mati, parasit atau cacing itu benar-benar mati, tidak hidup lagi, itu ditelan itu tidak begitu masalah. Tapi yang menjadi masalah kalau ternyata parasit atau cacing ini tidak mati. Nah, dia yang akan mengkontaminasi atau mengganggu sistem pencernaan kita dan membahayakan kesehatan. Ada bahaya fisik ya, kayu, serpihan kaca, batu atau kerikil ya. Ini sering kita temukan misalnya pada nasi, ternyata ada batunya. Dan di perusahaan-perusahaan seperti logam, potongan logam, tulang dan plastik ini juga banyak ditemukan ya. Contohnya teman saya sendiri ya, di salah satu perusahaan makanan, mereka pernah beberapa kali menemukan adanya logam ya. Jadi memang karena proses industri itu menggunakan mesin-mesin yang besar ya, dan itu terus berputar, mungkin ada lempengan-lempengan logam-logam itu yang terkikis dari mesin dan masuk ke dalam bahan pangan. Maka biasanya mereka menambahkan detektor metal ya. Jadi pendeteksi logam pada saat sampel atau bahan pangan tersebut melewati detektor itu. Kalau misalnya ada logam, pasti nanti akan ada peringatan dari mesin bahwa memang terdeteksi logam begitu. Jadi mereka bisa mengantisipasi dan bisa melakukan koreksi terhadap proses produksi yang mereka lakukan. Ada juga misalnya bagian tubuh serangga ya. Kita lihat ada kecoa di makanan, kemudian ada
ada misalnya semut dan lain sebagainya. Dan ada juga barang personal. Nah, barang personal di sini seperti perhiasan itu bukan hadiah. Kalau hadiah kan biasanya nanti dikemas terpisah dengan bahan pangannya ya kan. Dia dikemas lagi dengan plastik atau kemasan khusus di luar bahan pangan. Jadi tidak di dalam bahan pangannya ya. Itu kalau untuk. Nah, kasus keamanan pangan ini juga sangat menyita perhatian dan sangat harus diperhatikan dengan baik karena dari tahun ke tahun selalu ada kasus yang disebabkan oleh keracunan makanan. Ini beberapa saya lampirkan di sini untuk menunjukkan kepada kalian bahwa dunia, bukan hanya Indonesia, dunia itu pun sering terjadi outbreak. Outbreak itu seperti kasus luar biasa. Kalau di Indonesia namanya istilahnya KLB ya, kasus keracunan pangan atau kasus keamanan pangan. Nah, outbreak keamanan pangan ini contohnya pada 9 Juni 2020, artinya ini masih baru ya. Dan kalian juga mungkin masih hangat, kasus keracunan ditemukannya mikroorganisme atau bakteri di dalam jamur enoki ya. Di dalam jamur enoki ini outbreak of Listeria monocytogenes infection linked to enoki mushroom. Jadi ditemukan ternyata ada Listeria monocytogenes di dalam enoki. Listeria monocytogenes ini merupakan bakteri pengindikasi sanitasi. Jadi kalau sampai ditemukan ada listeria di makanan, berarti bisa dipastikan ya makanan tersebut diolah dengan cara yang tidak sanitasi, yang tidak higienis. Entah itu dari proses budidayanya atau dari pekerja yang menyiapkannya, kemudian atau dari alat-alat pengemas dan lain sebagainya ya. Dari proses produksi ada yang tidak menerapkan sistem sanitasi atau ada yang loss dalam proses produksinya. Nah, dan ini tidak main-main ya. Listeria monocytogenes ini adalah bakteri yang menyerang janin. Jadi kalau untuk orang-orang yang punya imunitas baik ya, sehat, tidak mengalami stres atau pressure ya, ini biasanya imunitas kita punya sistem yang bisa mengatasinya. Tapi kalau misalnya kita punya masalah dengan kesehatan, misalnya imunitas kita sedang drop, kemudian lagi banyak-banyaknya tugas misalnya, dan kalian akhirnya merasa stres, nah ini juga akan mempengaruhi imunitas. Pada akhirnya listeria ini sangat mudah sekali menyerang manusia ya. Terlebih dan terkhusus untuk ibu-ibu hamil yang nanti diserang adalah janinnya. Nah, kalau di sini dilaporkan ada 36 orang yang terinfeksi ya. Ini di Amerika. Kemudian pada tanggal 23 November tahun 2016 sampai Desember ternyata ditemukan lebih dari ratusan orang yang sakit. Di sini lebih dari 33 orang yang sakit, usianya antara 1 sampai 96 tahun ya. Tapi rata-ratanya di usia 67 ya, usianya cukup rentan. Usia bayi dan usia 67 ini kan termasuk lansia. Jadi sistem imunitasnya memang sudah menurun. Kemudian yang terkena 58 ya, sekitar 58%-nya adalah wanita. Ya. Ternyata dari semua kasus itu 4 orang dilaporkan meninggal. Ini di California ya, di California, di Hawaii dan di New Jersey. Belum di Indonesia, belum di Australia dan lain sebagainya. Dan ada 6 kasus yang keguguran. Ya, jadi memang keamanan pangan ini. Pada Maret lalu tahun 2018 juga terjadi kasus kasus luar biasa atau outbreak keamanan pangan. Yang ini sampelnya berupa sosis ya, berupa sosis di South African ya, di South African ternyata ditemukan lebih dari 1000 kasus ya, with over 1000 case claiming 118 live to death. Jadi lebih dari 180 yang mengalami kematian ya. Kemudian hanya 180 yang hidup ya, hanya 180 yang hidup, berarti sisanya itu mengalami kematian. Tapi di sisi lain ada yang memberitakan ada sekitar 200 kematian
Nah, konsekuensinya apa? Konsekuensinya akhirnya ada 3.500 ton sosis itu dimusnahkan di Afrika. Jadi bayangkan bagaimana kerugian dari perusahaan tersebut atau kerugian oleh negara tersebut dengan adanya ditemukannya bakteri, ya, sama listeria juga di sini, bakteri Listeria monocytogenes, akhirnya bisa merugikan produsen hingga kehilangan 3.500 ton sosis, ya. Bisa dibayangkan kerugian. Nah, ini di Chinese, ya, terjadi pada tahun 2010 dan ini juga sempat menghebohkan dunia karena kebanyakan korban yang meninggal itu adalah bayi dan balita. Ya, di Cina ini ditemukan ternyata susu yang diproduksi di Cina ternyata mengandung melamin, ya. Yang kita tahu melamin ini biasanya ditambahkan dalam proses pembuatan plastik, ya. Seperti piring, gelas dan cangkir dan lain-lainnya yang berbahan plastik supaya teksturnya menjadi kokoh. Nah, ini suka ditambahkan ke dalam susu karena ya ini juga merupakan aksi kejahatan, ya, karena ditambahkan secara sengaja untuk meningkatkan atau seakan-akan meningkatkan nilai protein, ya. Karena melamin ini banyak mengandung unsur nitrogen, sedangkan saat kita menganalisis protein yang menjadi indikator kita adalah jumlah nitrogen, ya kan. Jadi seakan-akan seketika dianalisis, oh susunya ini high protein, padahal bukan protein, ya, tapi nitrogen dari melamin, bukan nitrogen dari amin, ya, dari gugus aminnya. Nah, dari produk ini ternyata diketahui ada 22 produk, ya, merek dari Cina itu mengandung melamin. Akibatnya ada 6 orang anak, bayi dan balita yang meninggal, 300 sakit. Ini tahun 2010. Kemudian jumlah ini meningkat menjadi ratusan anak yang meninggal setelah tahun 2011. Nah, sampai sekarang pada tahun 2020 ini pun produk ini sudah mengalami atau sudah memperbaiki produk mereka dengan tidak menambahkan melamin lagi. Tapi sayangnya penjualannya masih tetap menurun, ya, seiring waktu semakin menurun. Kenapa? Karena memang masyarakat di Cina sendiri itu sudah tidak percaya lagi dengan 22 merek susu ini, ya. Jadi memang mereka sudah kehilangan. Nah, sistem manajemen keamanan pangan ini adalah sebuah sistem di mana ada tahapan-tahapan mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengendalikan bahaya keamanan pangan. Jadi memang sistem ini terus-menerus berkembang, ya, karena adanya keinginan dari masyarakat atau dari konsumen untuk mendapatkan perlindungan. Kemudian karena memang semakin hari terus bertambah teknologi pengolahan yang baru yang sangat mungkin nanti akan menghasilkan bahaya-bahaya kimia, fisik maupun mikrobiologi. Nah, terutama juga adanya perubahan logistik, ya, dalam rantai pangan. Jadi kalau dulu itu kan rantainya panjang, ya, rantainya panjang dari petani, kemudian nanti ke pengumpul, nanti di pasar, nanti dijual lagi ke perorangan, baru sampai ke konsumen. Itu pun akhirnya dimasak lagi, ya kan, dimasak. Kalau misalnya di resto dan lain sebagainya itu masih panjang lagi perjalanannya. Nah, sekarang perubahan logistik ini sudah terjadi. Jadi biasanya langsung nih dari petani langsung masuk supermarket langsung ke konsumen perorangan. Memang rantai pangannya lebih pendek, tetapi biasanya masa simpannya lebih lama. Nah, ini juga memerlukan manajemen bahaya keamanan pangan, ya. Kemudian bahaya emerging yang semakin hari makin banyak. Terus adanya juga tuntutan dari sistem perdagangan internasional. Jadi kalau kita mau kirim ekspor barang ke Australia, maka kita harus ikuti juga nih standar keamanan pangan di Australia seperti apa. Misalnya harus 0 bakteri A, harus 0 senyawa MCPD dan lain sebagainya. Maka kita harus ikuti agar nanti produk kita bisa dipasarkan di negara tersebut, begitu, ya. Jadi sistem jaminan keamanan pangan ini HACCP merasa sangat perlu untuk proses penyediaan bahan pangan. Nah, apa itu HACCP? Ya, HACCP ini adalah Hazard Analysis Critical Control Point. Jadi disingkat dengan HACCP, ya.
Jadi HACCP ini merupakan sebuah pendekatan pencegahan ya atau sistem yang dirancang untuk meminimumkan risiko bahaya keamanan pangan. Ingat ya, hanya meminimumkan risiko. Jadi bukan menghilangkan risiko sampai 0% ya. Karena dalam suatu proses penyediaan bahan pangan atau pengolahan bahan pangan, terutama dalam jumlah yang sangat besar ya, misalnya itu akan sulit sekali kita menghilangkan risiko bahaya sampai 0%. Yang kita bisa lakukan adalah meminimalisir ya, sampai ke batas paling minimum. Ya, kalau misalnya batas minimum risikonya kita bisa kurangkan, ada risiko tapi 0,05 ya sudah batasnya sampai 0,05, tidak boleh lebih dari 0,05. Tapi kalau ternyata batas risikonya bisa kita turunkan lagi menjadi 0,3, kita turunkan lagi menjadi 0,3. Tidak boleh sampai 0,5. Jadi patokannya adalah sampai batas mana risiko tersebut paling minimum kita tekan, ya. Jadi tetap masih ada risiko, hanya saja risikonya bisa kita kontrol. Nah, sistem HACCP ini sendiri sebenarnya merupakan jenjang yang paling tinggi ya di dalam sistem keamanan pangan. Jadi sebelum kita menganalisis HACCP ya atau menerapkan sistem keamanan pangan HACCP, maka sebelumnya ada beberapa tahapan atau sistem keamanan pangan yang juga harus diterapkan. Jadi HACCP ini punya syarat ya. Yang paling bawah ini yang paling dasar sekali, baik itu rumah sakit, klinik misalnya atau industri yang mau menerapkan sistem HACCP, dia harus menerapkan dulu GMP atau GHP ya, Good Manufacturing Practice, dan ini Good Handling Practice. Jadi bagaimana menyusun sebuah pabrik ya atau dapur klinik atau dapur rumah sakit yang menyediakan bahan pangan tersebut sedemikian rupa sehingga nanti bisa meminimalisir terjadinya risiko-risiko bahaya keamanan pangan, baik itu bahaya mikrobiologi, fisik maupun kimia. Begitu juga dengan good handling practice ya. Dan ini kalau GHP juga tentu mau tidak mau kita bersentuhan dengan sanitasi personal atau sanitasi penyedia bahan pangan ya atau penyedia bahan pangan. Jadi orang pengolah makanan juga harus menerapkan sistem sanitasi. Misal kalau dia harus menyediakan bahan pangan harus misal cuci tangan dulu, kemudian menggunakan sarung tangan ya, menggunakan masker, menggunakan penutup kepala karena kita khawatir kalau misalnya ada bagian-bagian rambut yang terjatuh ya dan mengkontaminasi bahan makanan, itu sangat tidak diinginkan. Jadi GMP dan GHP ini merupakan pondasi paling dasar dalam manajemen keamanan pangan. Tujuannya apa? Untuk mencegah munculnya atau adanya bahaya kimia, fisik dan mikrobiologi, tapi ini sangat menekankan bagaimana mendesain saniter ya atau sanitasi mulai dari alat, tempat, penyedia, bahan baku dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau GMP dan GHP sudah diterapkan, kita mulai masuk ke tahap berikutnya. Ini sudah setingkat lebih tinggi lagi, ke tahap SSOP. Jadi SSOP ini ada prosedur tertulis dan kebijakan tentang implementasi sanitasi. Jadi semuanya terdokumentasi. Misal apakah nih di GHP misalnya apakah penyeliannya sudah menggunakan sarung tangan, kalau sudah dicentang nanti ya. Atau prosedur-prosedurnya, misal prosedur karyawan ketika memasuki ruang produksi. Misalnya pertama harus mandi dulu ya. Bahkan ada beberapa industri atau beberapa rumah sakit itu yang punya ruangan khusus untuk membersihkan diri. Jadi walaupun misalnya karyawannya sudah mandi di rumah karena dia melakukan perjalanan misalnya sampai di lokasi dia harus mandi lagi. Ya, di ruang khusus pembersihan diri nanti disediakan baju khusus oleh lembaga atau oleh instansi terkait. Nah, itu yang kedua. Misalnya ketiga, setelah dia mandi dia harus menggunakan pakaian yang disediakan. Yang keempat, misalnya dia harus menggunakan sarung tangan dan lain sebagainya. Dan semua prosedur-prosedur itu harus tertulis ya secara rapi dan terdokumentasikan dengan baik. Jadi tidak ada yang dokumentasi yang hilang.
Kalau sudah SSOP-nya sudah dibuat ya, kemudian baru kita sampai ke tahap sistem HACCP. Jadi sistem HACCP ini pencegahan berbasis tahap operasi proses produksi. Nah, ini mulai kita masuk ke tahapan proses produksinya ya, tahapan-tahapan bagaimana kegiatan produksi itu berlangsung. Nah, tahapan HACCP ini dikenal dengan ada istilah 12 sistem HACCP ya. 12 sistem HACCP itu terbagi menjadi 5 langkah dasar dan 7 prinsip-prinsip HACCP. 5 langkah dasarnya, yang pertama, dalam tahapan HACCP ya, instansi harus membentuk dulu tim HACCP. Jadi ada tim HACCP internal ya. Nanti beda lagi dengan tim HACCP auditor. Jadi auditor itu biasanya dari di luar instansi ya, di luar industri. Dia yang punya kewenangan nanti menyatakan bahwa betul perusahaan atau instansi sudah menerapkan sistem HACCP atau tidak ya. Nah, kalau di internal kita tetap bentuk tim HACCP internal ya, di rumah sakit kah, di klinik kah, atau di industri kah. Sudah dibuat tim, kemudian kita membuat deskripsi produknya. Jenis produk kita apa? Misalnya kita mau menyediakan bahan makanan untuk penyakit diabetes ya. Nah, kita lampirkan, deskripsikan produk ini bahan bakunya apa. Ya, misalnya dari jenis tanaman, dia tanaman apa, daun-daun apa, kandungan komposisinya apa saja ya. Karena nanti akan berpengaruh sekali pada 7 prinsip yang akan kita bahas di belakang ya. Jadi kita deskripsikan produknya seperti apa. Produknya harus punya pH berapa ya, punya karakteristik fisik dan kimia seperti apa ya. Misalnya tadi dia merupakan minuman fungsional untuk orang sakit diabetes, maka nanti kita deskripsikan juga ya, penyimpanan yang tepatnya harus di suhu berapa, dan dia tidak bisa terkena matahari misalnya karena akan rusak dan lain sebagainya. Setelah itu kita mulai mengidentifikasi nih, kira-kira konsumennya siapa ya. Kalau misalnya tadi udah jelas ya, minuman fungsional untuk penyakit diabetes misalnya, ya berarti penggunanya adalah orang-orang yang punya penyakit diabetes ya. Dan itu biasanya rata-rata usianya biasanya di usia dewasa pasti ya. Anak-anak sekarang sudah banyak diketahui punya penyakit diabetes ya, karena kesalahan konsumsi atau kesalahan pola makan yang diberikan oleh orang tua ya. Jadi sekarang tuh tidak seperti dulu. Kalau dulu kita sering dengar kan, anak-anak itu tidak mungkin sakit diabetes itu penyakit orang tua. Untuk sekarang itu tidak lagi. Jadi bahkan anak-anak pun sangat beresiko terkena diabetes kalau misalnya konsumsinya atau pola makannya itu tidak diperhatikan dengan baik. Nah, jadi setelah kita identifikasi siapa konsumennya ya, apakah konsumen tersebut adalah konsumen yang sensitif dengan makanan-makanan tertentu, dengan kondisi-kondisi tertentu. Kalau dia sensitif, maka nanti ini akan mempengaruhi bagaimana 7 prinsip yang akan kita lakukan di selanjutnya. Kemudian kita mulai nyusun bagaimana diagram alir proses produksi ya. Diagram alir insya Allah adik-adik di sini sudah paham ya bagaimana membuat diagram alir proses ya, seperti yang kita lakukan dulu ketika masih kuliah di ilmu bahan pangan. Ya, mulai dari misalnya bahan bakunya apa, misalnya jus stroberi dari buah kemudian disortasi, setelah disortasi dicuci, setelah dicuci masuk ke mesin mixer ya, atau mesin penghancur ya misalnya, kemudian keluar menjadi bubur stroberi ya. Setelah jadi bubur stroberi dia nanti akan dimasak dan lain sebagainya. Nah, diagram alir ini harus dibuat step by step secara rinci, termasuk suhunya berapa kalau dia diberikan perlakuan panas, atau kalau dia diberikan pengaduk, maka dicantumkan juga agitatornya kecepatan berapa, bahan agitatornya apa, apakah logam, apakah kayu dan lain sebagainya. Jadi disusun sedemikian rupa, sedetail mungkin seperti apa diagram alir proses produksinya. Ini terkait nanti dengan 7 prinsip yang akan kita lakukan di kemudian. Kemudian setelah menyusun diagram alir, kita mulai melakukan verifikasi diagram alir di lapangan. Jadi benar tidak diagram alir yang kita buat di dalam dokumen dengan yang di lapangan ya. Jangan-jangan ada yang tidak sama ya. Misalnya
di SSOP ya atau di diagram alir yang kita buat di dokumen itu ada 5 tahapan proses produksi sebenarnya. Tapi di lapangan ya karena mungkin ketidak konsistenan atau ketidak komitmenan penyelia bahan pangannya akhirnya menyalahi aturan, dia hanya melakukan atau menerapkan 4 step saja. Salah satu stepnya dikurangi ya. Atau misalnya tadi di diagram alir harus disterilisasi komersial dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit misalnya. Kita cek di lapangan benar tidak disterilisasi. Kalau benar disterilisasi, suhunya benar tidak 121 derajat. Oke, kalau suhunya sudah sesuai, di lapangan kita cek benar nggak selama 15 menit. Jangan-jangan kurang atau jangan-jangan lebih dan lain sebagainya. Jadi benar-benar harus dicek ya, di style antara dokumen dengan praktek di lapangan. Akan masuk ke 7 prinsip asap ya. Setelah kita lakukan 5 langkah dasar tadi, kita masuk ke 7 prinsip. Setelah itu kita lakukan analisis hazard. Jadi kita mulai melakukan analisis bahaya. Misal kalau misalnya yang kita bikin adalah makanan bakso ya. Kita cek bahayanya kalau di bakso ini apa. Bakso ini bahan utamanya adalah daging, protein. Protein high protein berarti otomatis dia akan mudah sekali dikontaminasi oleh bakteri. Bakterinya jenisnya apa? Nah, analisis hazard ini bisa dilakukan berdasarkan analisis labor ya. Jadi dilakukan pengecekan laboratorium atau bisa dilakukan secara studi literatur. Jadi kita bisa lihat nanti di jurnal-jurnal atau penelitian-penelitian terbaru kasus-kasus bakso ini biasanya apa saja. Misal nanti ditemukan di dalam bakso ada jurnal yang mengatakan bahwa di dalam bakso itu bisa terkontaminasi listeria misalnya. Atau di dalam bakso ditemukan ada akrilamid dalam jumlah yang tinggi. Nah, kita bisa mengambil referensi itu untuk analisis hazard di instansi kita ya, baik rumah sakit maupun klinik. Setelah kita tentukan ya hazardnya bahayanya apa, apakah masuk bahaya fisik, apakah masuk bahaya kimia, apakah termasuk bahaya mikrobiologi. Nah, setelah bentuk bahayanya apa? Ya, jadi benar-benar detail. Setelah itu kita mulai menentukan CCP, Critical Control Point ya, titik kontrol kritis ya. Nah, ini ada caranya, jadi nggak sembarangan ya. Ada istilahnya namanya decision tree ya, pohon pengambilan keputusan CCP. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab dan apakah nanti dia termasuk CCP atau tidak ya. Setelah kita tentukan CCP-nya di mana, batas-batas kritis, titik-titik kritisnya di mana, baru kita menentukan batas kritisnya apa. Oke, kalau misalnya tadi hazardnya adalah adanya Listeria monocytogenes misal ya tadi. Kemudian di control point-nya ada proses sterilisasi ya. Titik pengontrol keberadaan listeria ini bisa dengan pemberian sterilisasi komersial, jadi pemanasan dalam suhu yang tinggi. Nah, kalaupun memang dia boleh ada di bahan pangan kita atau di produk kita, minimal dia berapa. Nah, sebenarnya batas kritis ini juga bisa melalui hasil lab ya, uji lab, atau bisa juga dengan referensi sebenarnya. Jadi kita bisa cek misalnya di jurnal-jurnal itu berapa banyak sih koloni listeria yang bisa menyebabkan sakit, dan itu batas yang paling toleran. Jadi nggak boleh di atas itu. Maka kita nanti tetapkan misalnya batas kritisnya boleh ada Listeria monocytogenes, tapi hanya kurang dari 1 kali 10 pangkat 1 misalnya ya, kurang dari 10 pangkat 1 koloni CFU per mililiter. Nah, kemudian setelah kita nentuin berapa batas kritisnya, kita langsung lanjutkan ke bagaimana kita menetapkan sistem kontrolnya ya. Misalnya titik kontrol poinnya adanya pemberian
sterilisasi atau pemberian panas suhu tinggi. Maka kita akan lakukan sistem pemantauannya dengan apa? Apakah nanti ada detektor suhu ya? Kalau ternyata suhunya kurang dari 121, mesin akan membunyikan alarm yang memberikan info kepada penyelia atau memberikan info kepada kita bahwa oh, alat ini tidak berjalan dengan baik. Jadi biasanya kalau di perusahaan atau di rumah sakit besar biasanya ada istilahnya QA ya, dan QC. Ada QA itu adalah quality analysis dan QC itu adalah quality control. Jadi mereka yang akan menetapkan bagaimana sistem pemantauannya. Selanjutnya setelah kita buat sistem pemantauannya, baru kita buat bagaimana tindakan koreksinya kalau ternyata nanti kecolongan melebihi batas kritis ya. Apakah dengan koreksinya misal harus mengganti mesinnya atau kita harus melakukan pengecekan ulang ya. Jadi pengecekan ulang itu nanti di produk akhir dilakukan lagi, analisis lagi yang mana produk-produk yang lolos dan mana yang produk-produk yang tidak lolos ya. Setelah itu baru kita menetapkan bagaimana prosedur verifikasinya ya. Apakah nanti berbasis analisis lab atau tidak. Dan yang terakhir harus ada dokumentasi yang tersedia. Jadi nggak bisa asal-asal aja, harus ada dokumennya. Bagaimana catatan-catatan tentang pelaporan suhu ya, critical control point-nya, kemudian ada catatan juga tindakan koreksi yang dilakukan kalau misalnya nanti tetap ditemukan bahaya ini fisik dan kimia di produk pangan. Jadi semuanya harus terdokumentasi. Dokumentasi ini tidak hanya foto ya, tapi semua dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penerapan sistem HACCP mulai dari 5 langkah awal sampai kepada 7 prinsip HACCP ini. Jadi memang HACCP ini harus berbasis dokumentasi. Mengapa? Ini untuk memudahkan kita untuk melakukan penelusuran, traceability. Jadi mudah melakukan penelusuran. Misal ditemukan nanti, oh ada produk kita ya, bakso kita yang kita hasilkan ternyata mengandung akrilamid. Maka kita akan cek di dokumen ya, critical point yang mana yang tidak diterapkan. Ya, apakah nanti suhu yang diberikan terlalu tinggi? Nah, kita bisa cek nanti di data. Hari apa, tanggal berapa, di jam berapa produksi, suhunya tidak sesuai dengan diagram alir yang kita lakukan di awal tadi, di 5 langkah awal. Jadi mudah sekali menelusurnya. Kalau sudah ketemu, oh di batch-nya batch berapa, produksinya yang jam keberapa. Jadi nanti kalau memang harus dilakukan penarikan produk, itu tidak perlu dilakukan penarikan semua produknya. Tapi cukup ditarik produk-produk yang diproduksi di batch itu atau di jam itu. Ya kan sering kita lihat di makanan-makanan kemasan itu ada batch, tulisan batch ya, itu menunjukkan oh kapan dia diproduksi, apakah batch 1, batch 2, batch 3 dan lain terusnya. Jadi untuk memudahkan pihak instansi melakukan penarikan produk kalau ternyata ditemukan produk-produknya menyimpang. Nah, ini contoh decision tree yang saya sampaikan tadi di awal ya. Ini saya peroleh dari skripsinya Damani tahun 2012. Ini juga saya cantumkan linknya, bisa kalian baca, kalian unduh untuk menambah pemahaman kalian tentang ini. Karena HACCP ini juga bagian penting yang harus dipahami oleh adik-adik ahli gizi ya. Kenapa? Karena kalian yang menyediakan bahan makanan kepada pasien ini tentu saja golongan orang-orang yang berisiko ya, berisiko terhadap kesehatan. Jadi mereka sudah punya resiko bawaan, kalian tambah juga dengan resiko yang lain karena ketidakpahaman para ahli gizi terhadap sistem HACCP ini ya. Jadi nggak tahu bahayanya apa, pokoknya asal bikin, asal buat, asal merekomendasikan, tapi nggak tahu, nggak mampu menganalisis HACCP dari bahan yang kalian berikan. Nah ini linknya bisa dicek, nanti bisa kalian unduh, bisa kalian baca-baca untuk pemahaman kalian. Jadi yang pertama itu adalah ada question 1, question 2, question 3, and question 4. Nah yang pertama, adakah tindakan pengendalian ya? Misalnya adakah tindakan pengendalian dari suatu proses itu? Kalau ada, iya. Kalau ada, maka kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ya. Tapi kalau tidak ada tindakan pengendalian, maka kita kembali ke pertanyaan selanjutnya.
pertanyaan yang lainnya adakah pengendalian pada tahap ini perlu untuk keamanan? Kalau ternyata jawabannya tidak perlu juga, tidak ada juga, maka tidak terkait, pengendalian ini tidak terkait dengan keamanan, maka berarti ini bukan titik kritis ya. TKK itu titik kontrol kritis ya. Jadi ini bukan titik kritisnya, bukan CCP-nya ya. Kalau dalam bahasa Inggris CCP, kalau dalam bahasa Indonesia TKK. Kalau ini bukan TKK ya, atau bukan titik kritis, maka sudah nggak masalah, berhenti, cukup. Tapi kalau ternyata iya, jawabannya iya, maka harus dilakukan, maka mau tidak mau harus dilakukan modifikasi tahapan dalam proses produknya. Jadi balik lagi, dicek lagi apakah nanti ada tindakan pengendaliannya. Kalau nggak ada juga, nanti kita lakukan modifikasi dalam tahapan proses. Jadi dimodif lagi proses produksinya, atau diagram alirnya dimodif lagi agar nanti dilakukan tindakan pengendalian selama proses produksi. Nah, kalau tadi jawabannya iya ya, masuk ke pertanyaan kedua. Apakah tahapan ini dirancang secara spesifik untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya yang mungkin terjadi sampai tingkatan yang dapat diterima? Kalau ternyata tidak dirancang secara spesifik ya untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya, maka kita masuk ke pertanyaan ketiga. Tapi kalau ternyata iya jawabannya, maka berarti ini termasuk titik kendali kritis. Maka inilah titik kritisnya. Kemudian masuk lagi ke pertanyaan selanjutnya, dapatkah kontaminasi dengan bahaya yang diidentifikasi ini terjadi melebihi tingkatan yang dapat diterima, atau dapatkah ini meningkatkan sampai tingkatan yang tidak dapat diterima? Jadi apakah dia melebihi batas kritis yang sudah kita tetapkan? Kalau jawabannya iya ya, maka kita masuk ke question 4. Tapi kalau jawabannya tidak, maka ini bukan titik kritis dan kita berhenti. Kalau jawabannya ya, maka kita cek lagi ke pertanyaan selanjutnya. Akankah ada tahapan berikutnya yang menghilangkan bahaya yang teridentifikasi atau mengurangi tingkatan kemungkinan terjadinya sampai tingkatan yang tidak dapat diterima? Artinya apakah tahapan berikutnya ini bisa menurunkan resiko bahaya itu sampai ke tingkatan yang diterima atau tidak ya? Kalau memang jawabannya tidak, maka berarti ini termasuk titik kritisnya ya. Jadi ini kita tentukan sebagai CCP. Tapi kalau ternyata jawabannya ya, maka ini bukan titik kritis dan kita cukup sampai di situ. Oke. Nah, ini contoh ya menetapkan CCP atau tidak dari decision tree tadi. Ini salah satu diagram alir pembuatan makanan ya yang ada di rumah sakit yang dilakukan oleh Damani pada tahun 2012. Ini merupakan skripsinya dia. Nah, di sini misalnya penerimaan kacang panjang ya. Kacang panjangnya mulai masuk ke ruang persiapan ya. Kemudian dipotong-potong. Nah, ada proses pemotongan di sini. Proses pemotongan ini menggunakan apa? Apakah menggunakan alat-alat yang beresiko ya terhadap kontaminasi? Kalau iya, maka ini kita tetapkan sebagai CCP. Tapi kalau tidak, maka lewat ya. Nah, kemudian dicuci. Oke, cuci ini nggak masuk CCP ya, karena tentu saja dia bisa mengurangi resiko bahaya. Sudah dicuci, direbus. Setelah direbus, dicampurkan dan diaduk hingga matang ya. Jadi ini proses perebusannya. Kemudian ada bahan yang kedua. Bahan yang kedua ini bawang putih, bawang merah ya, bumbu-bumbu lah ya. Nah, bumbu-bumbu ini dicuci ya, dicuci. Kemudian dicuci ini berarti hilang atau turun ya risiko bahayanya. Kemudian setelah dicuci dihaluskan, bumbu-bumbu tersebut dihaluskan, kemudian ditumis. Nah, ketika dihaluskan ini beresiko sekali terhadap kontaminasi ya. Yang kita tahu semua bisa jadi kontaminasi dari alat penghalusnya, misalnya blendernya dan lain sebagainya. Maka ini kita tetapkan sebagai CCP2. Kemudian ditumis. Tumis ini pemberian perlakuan panas ya, yang kita harapkan kalau misalnya nanti di bawang putih, bawang merah dan bumbu ini ada bahaya ya, misalnya bahaya mikrobiologi, maka kita harapkan di proses penumisan ini bahaya itu bisa kita reduksi. Maka di penumisan ini menjadi critical control point ya, kita tetapkan menjadi CCP. Kemudian baru dicampurkan dengan kacang panjang tadi. Cek lagi bahan yang selanjutnya yaitu kelapa tua ya.
Kelapa tua ini dicuci, diparut, ya. Nah, proses pemarutan ini tentu saja menggunakan alat ya. Nah, kita khawatirkan alat-alat tersebut mungkin kurang sanitasi dan lain sebagainya sehingga bisa terjadi kontaminasi silang mikroorganisme. Maka ini kita tetapkan sebagai critical control point. Setelah dicuci dan diparut, mulai diperas dan diambil airnya. Proses pemerasan ini juga tentu saja menggunakan alat ya. Jadi jangan dibayangkan menggunakan tangan. Jadi menggunakan alat dan tentu saja yang kita khawatirkan juga alat tersebut terkontaminasi. Kemudian kita tetapkan ini sebagai critical control point. Setelah itu baru dimasukkan ke dalam bahan-bahan yang lain, kacang panjang, bumbu tadi. Pencampuran ini akan sangat beresiko kalau misal kacang panjang yang diterima tidak membawa bahaya. Bawang putih yang bawang putih, bawang merah, bumbu-bumbu yang disiapkan juga tidak mengandung bahaya. Tapi ternyata kelapa tuanya, kelapa ini prosesnya karena tidak ada pemasakan ya, tidak ada pemasakan di awal ya, tidak ada kontrol di awal, langsung dicampurkan ke bahan, maka dia bisa mengkontaminasi bahan-bahan yang lain, kacang panjang dan bumbu. Nah, artinya ini kita tentukan sebagai CCP. Baru setelah itu pendistribusian. Nah, yang kita tahu proses pendistribusian ini membutuhkan waktu ya. Kalau misalnya bahannya ini mudah rusak, maka harus disimpan di dalam ruang pendingin ya. Ruang pendingin ini juga harus ada kontrolnya, suhunya berapa ya, jadi tidak boleh fluktuatif, tidak boleh naik turun dan lain sebagainya. Maka kita tetapkan juga sebagai CCP atau critical control. Nah, ini salah satu contoh lembaran kerja HACCP ya. Jadi tadi kita jelaskan produknya apa, deskripsi produknya, setelah itu diagram alirnya seperti apa. Nanti ini termasuk ke dalam 7 prinsip HACCP ya. Tahapannya apa, bahayanya apa, tindakan pengendaliannya apa, titik kontrol kritisnya di mana, kemudian batas kritisnya berapa. Nah, nanti kita lakukan prosedur pemantauan dan tindakan perbaikan kalau ternyata ditemukan bahaya tersebut. Nanti ini catatan. Baru nanti ini verifikasi, kita cek apakah benar data-data ini sudah betul, sudah sesuai dengan aplikasi penerapan di lapangan. Jadi dari yang kita bahas tadi ternyata memang sistem keamanan pangan ini atau sistem jaminan keamanan pangan ini sangat dibutuhkan sekali dalam era global ya, dalam era global. Tidak hanya di industri, tetapi juga bagi seorang ahli gizi yang menyediakan bahan makanan, yang merekomendasikan makanan untuk pasien-pasiennya, baik di rumah sakit, di klinik-klinik. Nah, yang pertama benefitnya adalah dengan menerapkan sistem HACCP, kita bisa menjamin keamanan pangan produk kita atau makanan yang kita hasilkan ya. Kemudian tidak hanya sekedar menjamin, tapi kita punya bukti sistem produksi dan penanganan produknya benar-benar aman ya, karena tadi kita punya data, kita berbasis dokumen, dan kita tidak asal klaim. Jadi bisa ditunjukkan data-data bukti-buktinya. Kemudian memberikan kepercayaan dan kepuasan kepada pelanggan terkait standarnya. Jadi pelanggan juga sudah tahu, oh standarnya biasanya nih kalau produk-produk yang punya sistem HACCP itu nanti di kemasannya ada logo HACCP ya, yang menunjukkan bahwa oh produk tersebut menerapkan sistem HACCP. Atau kalau kalian melihat di kemasan-kemasan makanan ada tercantum ISO 22000 ya. ISO 22000 itu berarti menunjukkan mutu produk ya yang terbaru. Jadi biasanya bisa meningkatkan brand. Orang-orang konsumen lebih merasa percaya memakan atau mengkonsumsi produk-produk yang sudah tersertifikasi ISO 22000 atau tersertifikasi HACCP, keamanan pangan HACCP ya. Biasanya memang ini sudah sampai ke tahapan yang pasarannya sangat luas. Ya, tapi ini tidak hanya berkait dengan industri, begitu juga dengan rumah sakit ya dan klinik-klinik, karena tentu saja kita ingin pasien-pasien kita juga percaya ya, puas dengan makanan-makanan yang mereka konsumsi, karena tidak hanya terkait dengan perut kenyang saja, tapi ini juga terkait dengan kesehatan mereka dan recovery mereka dari penyakit-penyakitnya. Kemudian dengan penerapan sistem HACCP ini bisa memberikan rasa percaya diri pada produsen. Nah, kita sendiri sebagai penyedia makanan atau penyelia pangan ya, jadi pede. Oh, kita bisa mengatakan
bahwa makanan kita sediakan ini, yang kita proses ini, yang kita produksi ini benar-benar aman ya. Kenapa? Karena step by stepnya sudah kita lakukan sedemikian rupa untuk meminimalisir adanya resiko bahaya kimia, fisik, dan mikrobiologi. Kemudian mencegah kasus keracunan pangan akibat fisik, kimia, dan mikrobiologi. Ya tentu saja ya, karena tadi bahannya sudah aman, ya tentu saja kita berharap tidak ada kasus keracunan pangan. Kalaupun ada, itu hanya kasus-kasus khusus ya. Berarti misal bahan pangannya ternyata dikonsumsi tidak sesuai dengan rekomendasi produsen. Ya kalau kita lihat nih, beberapa bahan makanan itu ada rekomendasi, misal jangan disimpan atau segera simpan di suhu sekian, tapi kemudian konsumennya sendiri yang tidak menyimpan pada suhu rekomendasi, maka akhirnya terjadi kerusakan pangan. Itu tentu saja menjadi kasus-kasus khusus ya, jadi tidak menjadi outbreak, tidak menjadi kasus luar biasa ya, apalagi pandemi itu sangat jauh. Kemudian mencegah atau mengurangi kerusakan produksi atau ketidakamanan pangan ya, karena kita sudah menerapkan sistemnya dari awal sampai akhir, 5 langkahnya sudah diterapkan, 7 prinsipnya juga sudah dilakukan, maka tentu saja nanti produk-produk yang rusak itu bisa diminimalisir ya. Nah, ini pada akhirnya akan menghindari produsen atau penyedia pangan itu dari kerugian ya. Kalau misalnya tidak menerapkan sistem HACCP, ditemukan ada bahaya, mereka bingung nyarinya produknya yang mana ya, karena tidak terdokumentasi dengan jelas ya. Akhirnya mau tidak mau semua produk harus ditarik dari pasaran dan harus dihancurkan. Jadi itu kerugian yang sangat besar. Apalagi kalau misalnya harus dikirim ke luar negeri, diekspor ya. Kita tidak menerapkan sistem HACCP. Sedangkan misalnya negara tersebut sudah menentukan batas kritis, misalnya tidak boleh mengandung listeria tadi. Tapi karena kita tidak punya dokumentasi bahwa produk kita bebas listeria, maka produk kita ditolak. Akhirnya apa? Harus dikembalikan lagi ke Indonesia. Yang kita tahu itu membutuhkan biaya perjalanan yang luar biasa, tidak sedikit, maka akan merugikan perusahaan ataupun instansi ya. Oke. Untuk hari ini ya, yang bisa saya simpulkan, jadi penerapan manajemen keamanan pangan ini atau HACCP ini merupakan bagian yang paling penting dalam mengontrol bahaya dan meminimalisir risiko keracunan pangan, serta nanti akan memudahkan instansi untuk melakukan penelusuran bahaya jika nanti di kemudian hari ditemukan kasus terkait produk yang dihasilkan. Baik, pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa dipahami, bermanfaat dan berkah. Saya akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.